Pertanyaanku dengan tema alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan ladang masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Untuk memenuhi UAS mata kuliah pembelajaran berbasis budaya lokal yang diampu oleh Ibu Ursula Dwi Oktaviani. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Teresia Ramina. Bagi suku Dayak, perladang adalah praktik pertanian tradisional, di mana mereka membuka lahan baru dengan cara membakar hutan atau lahan yang sudah ada. Proses ini dikenal sebagai ladang atau pembukaan ladang. Ladang merupakan suatu sistem pertanian berpindah yang umumnya dilakukan dengan cara membakar sebagian lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Setelah itu, tanaman ditanam di lahan tersebut dan dibiarkan tumbuh hingga tanahnya kehabisan nutrisi. Kemudian suku Dayak akan meninggalkan lahan tersebut dan berpindah ke lahan baru untuk melakukan proses yang sama. Praktik perladang ini dianggap penting karena selain sebagai sumber mata pencarian, juga menjadi bagian dari tradisi dan kebudayaan suku Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun praktik ini juga menghadapi tantangan seperti masalah lingkungan, seperti deforestasi dan degradasi tanah jika tidak dilakukan dengan bijaksana. Pada proses pembuatan ladang melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, persiapan lahan, yang kedua, penanaman, dan ketiga, pemeliharaan, dan yang keempat, pemanenan. Alat yang digunakan pada saat persiapan lahan. Yang pertama, ada parang atau pisau, yang kedua kapak, yang ketiga singso, dan yang keempat batu asah. Parang digunakan untuk menebas pohon kayu yang kecil atau rumput-rumputan. Yang kedua kapak biasanya digunakan untuk menebang pohon yang agak besar. Dan yang ketiga ada singso, di mana singso ini digunakan untuk menebang pohon yang besar. Singso ini merupakan alat modern yang digunakan suku Dayak saat ini. Yang keempat ada batu asah. Batu asah ini digunakan untuk mengansah pisau atau parang. Alat yang digunakan pada saat penanaman. Yang pertama ada kayu tugal, yang kedua ada cupai. Kayu tugal yaitu kayu yang diruncing ujungnya yang berfungsi untuk membuat lubang pada tanah. Kemudian ada cupai. Cupai ini untuk menyimpan benih padi. Biasanya cupai ini disimpan di samping kiri kanan yang diletakkan pada pinggang. Alat yang digunakan pada saat pemeliharaan. Yang pertama, rumput, yang kedua, tangki semprot, dan yang ketiga, cara tradisional cabur rumput pakai tangan atau yang disebut mabau. Biasanya mabau ini dilakukan 3 kali dalam seminggu, yang dimana bertujuan untuk mengurangi rumput tumbuh. Alat yang digunakan pada saat panen padi. Yang pertama
ada pengetam tangkai padi, yang kedua cupai, yang ketiga takin, dan yang keempat tempajang. Bisa kita lihat pada gambar contoh pengetam tangkai padi. Pengetam tangkai padi ini berfungsi untuk memotong tangkai padi, yang mana cara menggunanya sama seperti kita menggunting atau memegang gunting. Kemudian ada cupai, takin, tempajang, yaitu sama-sama berfungsi sebagai wadah atau tempat menyimpan padi. Pada saat ini, takin atau tempajang jarang digunakan, yang mana pada saat ini masyarakat suku Dayak banyak menggunakan karung untuk menyimpan padi, yang mana digunakan lebih praktis daripada tempajang tersebut. Menggunakan karung lebih praktis karena karung dapat dibawa kemana-mana dan mudah untuk penyimpanannya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang alat-alat untuk proses beladang masyarakat suku Dayak. Sekian penjelasan tentang materi alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan ladang masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Yunis Rikandawati selaku moderator dari kelompok 1 meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan materi tersebut. Sekian dan terima kasih.